Hari ini kita akan servis Yamaha NMAX, ganti oli mesin, ganti oli gardan, ganti busi, sama ganti filter udara. Kita ganti filter udara dulu. Di sini ada 6 baut plus. 1 2 3 4 5 dan 6. Kita coba buka dulu ya. Setelah semua baut terlepas, maka kita buka. Dalamnya seperti ini. Kita buka. Kemungkinan dari 2016 kayaknya belum diganti ya. Tahun NMAX tahun 2016. Kita harus bersihkan ini dulu, ini semua dengan lap biar nggak ada debu-debu lagi, biar bersih. Kita bersihkan di bagian sini. Sebelah sini juga. Sebelah sini juga nih. Bisa juga dibersihkan pakai air ya, karena ini semuanya nggak ada elektrikal di sini. Bisa di sini tinggal dilap aja. Ini lalu kita pasang yang baru. Yang barunya. Nah, kalau yang asli itu yang ada kodenya di sini sama CPTD 30. Oke. Kita pasang lagi. Mudah ya. Udah dimasukkan kembali semuanya rata. Pasang lagi. Seperti itu. Lalu kita kencengin lagi bautnya semuanya. Ya, kalau sudah terpasang lagi semuanya, kita kencengin semuanya, pastiin semuanya. Klepnya juga dipasang lagi, semuanya dipasang. Ini udah kita ganti. Oke, kita lanjut lagi ke oli gearbox ya. Ini buat pengisiannya. Ini buat baut buat pengurasannya. Untuk pengurusan ini pakai kunci nomor 12. Kita biarkan aja dulu dia sampai keluar semua. Bautnya seperti ini.
bagian pengisiannya kita bisa pakai tang ya. Setelah kering kita lap bisa pakai tisu. Begitu juga dengan bautnya ya. Bautnya kita bersihkan dulu, habis kita pasang kembali. Nah, setelah dah kita pasang kembali, ini oli yang tadi telah terpakai di gardan. Tidak sama ya seperti oli mesin, jadi bukan berarti kalau warnanya masih seperti ini dimasukin naik kembali lagi. Ini ada buku panduannya bahwa mungkin ada sekitar 5.000 sampai 10.000, entah dari standarisasinya. Kita akan masukkan lagi kembali oli barunya. Saya pakai Yamaluk Zero Motor Oil. Oke, cara bukanya kita bisa pakai ini ya, tang potong. Kita potong bagian sini sedikit, nah dia langsung terbuka, jadi bukan buka bagian sebelah sini. Oke, langsung kita masukin. Sudah, tinggal kita tutup kembali untuk bagian atasnya. Bisa bersihkan dulu. Oke, ganti oli gardan sudah. Oke, kita pindah ke sebelah kanan ya. Ini buat pengisian oli mesin. Cara bukanya pakai kunci nomor 19, kunci shock. Nah, untuk pemasangan kembali ini sudah tadi saya bersihkan dulu. Ada model saringan juga ya di sini. Karena bahaya juga kalau kotor. Cara pemasangannya seperti ini. Ntar kita masukkan yang berpotes seperti ini. Cara ini udah pas banget tuh. Tidak bisa kebalik seperti ini, tidak bisa. Karena tidak ada pengunciannya juga. Ini klepnya seperti ini. Nah, sangat berbeda banget dengan oli gardan. Kalau oli mesin pasti, kalau dalam pasti hitam ya. Makanya kalau oli gardan masih bening jangan dimasukkan kembali, karena itu sudah sesuai dengan berapa jarak tempuh yang sudah dijalankan dari motor ini. Jadi harus kita ganti sesuai. Kalau oli mesin karena dia ada pembakaran, jadi ya terlihat kalau dia sudah tidak bagus lagi. Saya pakai oli Yamaha semi sintetik ya, buat dramatik pastinya. Oke, sudah terbuka. Saatnya pengisian. Ya, untuk pengisiannya karena ini jaraknya agak jauh, jadi kita permudah dengan menggunakan corong.
Oke, setelah habis kita tutup kembali. Untuk penutupan ini, sini tidak ada tolak ukurnya, bagian sini full, sini nanti. Penutupan bisa pakai tang, gak usah kenceng-kenceng banget. Oke. Saatnya kita mengganti busi pada motor NMAX ini. Yang kita butuhin adalah kunci L, 1, 2, 3. Untuk kunci L nya kita pakai nomor 5. Kita pakai nomor 5 ini. Oke. Setelah terbuka, kita bisa menggunakan alat juga ya. Jangan pakai obeng minus yang pasti karena bisa merusak. Kita bisa menggunakan alat seperti ini. Ini adalah alat untuk membuka tanpa merusak. Ini dari bahannya agak plastik ya. Seperti ini. Tanpa membaret. Oke, setelah terbuka seperti ini, memang agak keras bukanya karena dia pakai model kancing ya. Jadi kalau belum pernah buka mungkin agak-agak kaget, agak keras. Model kancing seperti ini. Nah, dia setelah ini sudah terbuka, kita akan membuka bagian sini, lapisan sebelah sini. Sama model kancing juga. Lalu bagian bawah. Sini terdapat baut plus, kita akan buka dulu ya. Setelah baut plusnya kita buka, ada 3, 1, 2, 3. Kita akan membuka ini. Ini adalah kunci 10. Setelah itu ada beberapa kunci tambahan. Kunci yang kecil seperti ini hanya ditusuk ya ke dalam. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini sekalian kita bisa buka ini.
setelah terbuka seperti ini, yang pasti tadi sini juga ada cetekan lagi bautnya. Sudah, lalu penglihatannya seperti ini. Nah, ini kita juga bisa sambil ngelihat bahwa air coolant ada di sini ya. Air coolant ada di sini, tinggal diisi, buka. Untuk businya agak sedikit ngumpet. Dia kepala businya. Kita buka dulu. Oke. Businya untuk businya ini menggunakan kunci, saya pakai Tekiro, ini kunci nomor 16. Kebetulan ini ada kunci buat busi juga, jadi udah ada karetnya di dalam. Sangat mudah ya, karena ini lebih panjang, mungkin lebih panjang dan lebih bagus lagi, praktis daripada yang dikasih dari motornya sendiri, karena ruangnya agak sedikit umpet ya posisinya, terutama bagian buat tangan kita. Oke, seperti inilah businya. Ya, ini busi yang lamanya, merek NGK R. Nah, saya sudah beli yang baru. Ini pakai Denso O24 IASR 4126. Nah, ini dia. Oke ya. Tinggal kita masukkan lagi. Seperti ini. Pasang lagi kembali kepala businya. Seperti ini. Lalu kita tes dulu apakah dia menyala. Bagus ya. Kebetulan kita lagi bongkar juga, dan ini ternyata terlihat kurang ya. Yang bawah ini garis ini adalah low dan yang atas ini adalah full. Akhirnya kita tambahin juga. Oke, sekarang sudah full. Kita tutup lagi. Oke, untuk yang belum tahu gimana cara pemasangan ini, kalau tadi kita bukanya kita tekan seperti ini dan dia posisinya masuk, cara pemasangannya adalah kita tekan lagi dari yang dalam, kita buat lagi di jarumnya keluar lagi seperti ini.
Untuk pemasangan ini kembali memang agak sedikit menghadapi kerumitan ya kalau belum pernah, dan kita harus ngikutin semua bentuk lekuk bodinya sesuai lagi kembali seperti ini. Nah, kita pasang lagi klep-klepnya. Ya, ini setelah kita pasang klepnya, tinggal kita tekan saja seperti ini, maka dia akan mengunci. Ini tadi sudah dipasang lagi bautnya, kunci 10 dan kunci plus ya, baut plus. Kita pasang lagi karpetnya. Kita pasang kembali bodi ini. Oke, jadi pengerjaannya sudah selesai. Tadi kita ada kerjain ganti filter udara, ganti busi, ganti oli gardan, ganti oli mesin. Sekian, terima kasih. Jadi walaupun kilometernya masih rendah 2400, tapi ini motor tahun 2016, sudah pastinya harus ganti. Oli gardan pun juga harus ganti walaupun dia baru 2400, karena ini udah berapa tahun ya. Kualitasnya juga pasti berbeda banget dengan setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Seperti itu. Suaranya halus kembali. Bagus.